Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, bersama lagi kita di podcast on TV. Bersama saya Muhammad Bagus Saputra dan telah hadir di tengah-tengah kita Kombes Pol Hartanto SIK MSI selaku Kabid Humas Jateng. Bisa tepuk tangan teman-teman. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat walafiat. Oke. Di sini kemarin naik apa Bapak? Naik kendaraan. Naik kendaraan. Iya, jalan-jalan. Iya. Teman-teman yang berbahagia, peserta yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sedikit refleksi dari tema Hari Bayangkara yang 2 hari lalu kita laksanakan. Bersama kita telah hadir langsung Kepala Bidang Humas Jawa Tengah. Mungkin Bapak izin kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, boleh. Monggo. Hari Bayangkara sudah kita ketahui Bapak, sudah tentunya barangkali menjadi refleksi kita bersama baik bagi kepolisian secara khusus dan kami selaku masyarakat secara umum Bapak. Ya. Nah, dari tema yang diangkat Polri di Hari Bayangkara ke-79 tahun ini, polisi untuk masyarakat Bapak ya? Betul. Nah, itu apa refleksi yang kiranya ingin Bapak sampaikan berangkat dari tema yang diangkat di Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025? Oke. Terima kasih Mas Bagus. Permisa sekalian, saya Kombes Pol Hartanto SIK MSI, saya selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Hari ini cukup bahagia, gembira karena kita diundang oleh IMTV untuk hadir di acara talkshow ini. Tentunya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Hari ulang tahun Bayangkara ke-79 bukan sekedar upacara, namun ini sebagai suatu bentuk kita untuk introspeksi institusi Polri yang selama ini sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya introspeksi ini merupakan salah satu sarana kita bagaimana kita untuk memahami apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan keamanan, memberikan keamanan pada masyarakat. Dan bukan hanya sekedar berfokus kepada penegakan hukum, namun memberikan pelayanan dan perlindungan itu menjadi hal yang utama juga bagi kita. Demikian. Baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Ya. Jadi teman-teman, Hari Bayangkara bukan hanya sebatas seremonial tahunan, tetapi ada landasan fundamental yang perlu menjadi refleksi kita bersama, khususnya di lembaga kepolisian ini. Mungkin Bapak izin kami tanyakan, tentunya barangkali di setiap Hari Bayangkara ada sedikit agenda-agenda yang itu bukan hanya sebatas apel, tetapi apakah khususnya di Polda Jawa Tengah sendiri terdapat rangkaian agenda yang itu memberi dampak kepada masyarakat dan dapat dirasakan masyarakat secara umum? Ya. Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-79, kita berapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Tentunya rangkaian kegiatan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan contoh dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang layak membutuhkan atau masyarakat kurang mampu. Kemudian kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan juga kita memberikan donor darah. Tentunya donor darah ini kan dibutuhkan oleh semua orang, dan tentunya kita memahami bahwa stok darah ini terbatas. Dari pelayanan kesehatan kita juga menyasar kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang selama ini kurang telayani dalam seksi atau dalam sektor kesehatannya. Dan
hal ini kita juga menyasar kepada anak yang mengalami bibir sumbing. Tentunya bibir sumbing itu kan membutuhkan suatu atensi yang cukup bagi kita supaya mereka dapat kita lakukan pelayanan kesehatan dalam bentuk operasi bibir sumbing. Dan selain itu, kita juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa gotong royong, membersihkan pantai, membersihkan masjid, gereja, tempat wisata, maupun tempat-tempat yang lain di mana masyarakat berkumpul. Dan juga kita juga melaksanakan mendekatkan diri kepada masyarakat di Car Free Day. Car Free Day kita tampilkan berbagai bentuk pelayanan Polri seperti patroli bersepatu roda, kemudian patroli berkuda, kemudian pelayanan SIM, kemudian juga pemahaman masyarakat tentang BRIMOB dan sebagainya. Di situ kita mendekatkan diri kepada masyarakat dengan harapan masyarakat memahami bahwa tugas Polri itu sebenarnya melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, bukan hanya sekedar penegakan hukum. Demikian. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi polisi berdiri bukan hanya sebatas menegakkan dan menumpas kebatilan serta menegakkan kebenaran atau penegakan hukum, tapi jauh lebih itu Bapak ya. Berangkat dari hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79, banyak sekali rangkaian kegiatan yang telah diakomodir dalam konteks ini Polda Jawa Tengah Bapak ya? Ya, betul. Kegiatan sosial, bakti sosial yang tentunya rasanya sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Ya. Begitu Bapak ya. Mengutip dari berita Antara Bapak, jadi tahun ini alhamdulillah polisi memiliki grade yang sangat baik, artinya nilai yang berdasarkan beberapa riset menunjukkan daya kerja polisi itu cukup baik dan signifikan. Nah, kalau dari Bapak Hartanto sendiri, menurut Bapak apa aspek yang sangat fundamental itu dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat Jawa Tengah dalam hal kinerja khususnya Polda Jawa Tengah ini Bapak? Ya, terima kasih. Memang itu menjadi salah satu indikator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, yang kita sebut dengan trust atau kepercayaan Polri terhadap masyarakat. Kemarin kita sudah melakukan survei kepada masyarakat bagaimana atau tingkat trust atau kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Di akhir COVID saat itu tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Namun ada beberapa case atau kasus yang menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun. Dan tentunya penurunan ini menjadi cambuk buat kita semua, bahwa Polri harus lebih meningkatkan kembali pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Akhirnya step by step kita mulai meningkatkan lagi kemampuan kita, profesionalisme kita, integritas kita, kompetensi kita, dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat menjadi hal yang utama. Dan tentunya di sini penegakan hukum bukan menjadi yang paling utama, paling depan. Penegakan hukum itu adalah hal yang terakhir, di mana kalau pelayanan, pengabdian dan juga pelayanan pada masyarakat ini sudah kita lakukan, penegakan hukum itu adalah hal yang terakhir. Demikian. Berarti berangkat dari preventif ya Bapak ya, pencegahan berupa edukasi, harapannya berangkat dari edukasi dan pendekatan-pendekatan yang secara substansial dapat meningkatkan trust kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Ya. Karena akhir-akhir ini memang ironisnya banyak stigma-stigma negatif khususnya yang terlontar dari opini publik di institusi yang kita banggakan dan kita percayakan secara sepenuhnya dalam penertiban keamanan di Indonesia ini. Baik teman-teman, Bapak izin kami lanjutkan pertanyaan. Bapak, di dalam sektor kepolisian sendiri itu ada Babinkan Tipmas Bapak ya, di mana dia menjadi ujung tombak bagaimana peran polisi itu dapat dirasakan khususnya dalam
tingkat yang sangat mikro atau dalam hal ini masyarakat desa. Nah, berangkat dari sini strategi Polda Jawa Tengah khususnya untuk meningkatkan kapabilitas kualitas sehingga instrumen ini bisa dirasakan di masyarakat secara khusus masyarakat desa itu bagi Ya, kita melihat Babin Kamtibmas dari singkatan saja kita sudah harus paham. Bintara Pembimbing Masyarakat. Jadi seorang anggota Polri yang ditugaskan di desa, tugasnya adalah dia melakukan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dia melakukan kegiatan kepolisian yang tentunya sangat dekat dengan aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Ya, seperti yang bersangkutan memberikan informasi kepada masyarakat, penyuluhan tentang keamanan, kemudian penyuluhan tentang ketertiban lalu lintas, atau juga dia menempel kepada masyarakat tentang pencanangan ketahanan pangan. Nah, ini yang menjadi salah satu menjadi ikon Babin Kamtibmas sekarang adalah membimbing masyarakat untuk menciptakan ketahanan pangan. Babin Kamtibmas tersebut dia bisa mengarahkan, bisa membantu masyarakat untuk menjaga atau memonitor tentang pupuk. Nah, pupuk ini yang dibutuhkan oleh para petani. Kemudian Babin Kamtibmas tersebut dia yang mendorong, mengajak masyarakat untuk melakukan bertanam atau bertani seperti di desa, mengajak mereka menanam di pekarangannya dan sebagainya. Dan tentunya Babin Kamtibmas ini dia menjadi menerima keluh kesah masyarakat terhadap segala hal sesuatu. Yang mungkin masalah, Pak, bagaimana sih caranya saya mau buat SIM? Nah, nanti diarahkan, Pak, saya bagaimana mau buat SKCK? Tanya Pak Babin. Pak, bagaimana saya mau, anak saya mau daftar sekolah ke sana? Tanya Pak Babin lagi. Pak, bagaimana saya mau beli pupuk tapi pupuk udah habis? Tanya Pak Babin lagi. Karena Pak Babin ini punya akses ke dinas pertanian, dia ke pelayanan lalu lintas, pelayanan SKCK, maupun akses untuk komunikasi dengan guru maupun kepala sekolah. Karena mereka tugas dia adalah memasang jaringan untuk memudahkan komunikasi masyarakat. Cukup banyak sebenarnya tugasnya. Cukup banyak Bapak ya. Ya. Cukup menarik ya teman-teman dan pemirsa sekalian, peran Babin Kamtibmas ini dalam masyarakat. 3 kata yang kita highlight yaitu pelayanan, bimbingan, dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin yang perlu kami tanyakan dan kami clearkan ini Bapak, terkait peran instrumen ini Babin Kamtibmas di sektor pertanian Bapak. Karena banyak sekali opini publik itu menjustifikasi kalau kapabilitas polisi itu tidak harus turun ke sektor pertanian karena nanti akan merusak, karena nanti akan mencederai dan malah ujung-ujungnya membuat gap antar masyarakat dan polisi. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak menanggapi isu ini Bapak? Oh ya, Babin Kamtibmas terjun ke pertanian ya? Nggih. Bukan berarti Babin Kamtibmas jadi petani. Nggih. Tapi Babin Kamtibmas mendampingi petani. Mendampingi pertanian. Ya, supaya petani itu mudah mendapatkan akses seperti apa? Pupuk tadi. Pupuk, nggih. Bibit. Nggih. Yang selama ini mereka akan kesulitan. Tapi dia bertanya dengan Pak Babin, dengan polisi. Polisi akan mencari solusi. Oh, kok pupuk langka? Dicarilah polisi, dicarilah oleh Pak Babin. Kenapa pupuk bisa langka? Siapa yang memainkan pupuk? Nah, ini kan salah satu tugas polisi itu. Cari bibit jagung, bibit ini. Dia komunikasi dengan kepala dinas kesehatan, kepala dinas pertanian. Atau mungkin tanya Pak Kapolres, tolong dong ini bibitnya kurang. Nah, ini Pak Kapolres komunikasi dengan kepala dinas pertanian. Pak, ini besok kita akan melaksanakan giat tanam jagung rame-rame. Akhirnya Pak Babin menyampaikan kepada warga sekitar bagi siapa yang ingin. Jadi bukan berarti polisi yang menanam, tapi polisi mendampingi, memfasilitasi
mencarikan solusi kepada para petani agar mereka lebih semangat, mendorong mereka lebih berkreativitas dan dapat bekerja secara maksimal. Secara maksimal. Demikian. Sangat menarik teman-teman. Jadi polisi di sini sebagai fasilitator publik, Bapak ya. Mungkin sangat menarik Bapak diskusi kita pada siang hari ini, tapi mungkin kita break sejenak Bapak untuk iklan dan jeda pariwara berikut ini. Program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat Dari Polda dia mendirikan. akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan IMTV. mineral itu secara umum kita dapatkan dari Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol wena ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak. Sebelum kita pedas. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Kembali lagi pemirsa di Podcast on TV. Telah hadir bersama kita dan masih setia membersamai kita teman-teman yang Masya Allah sangat istiqomah dalam mengawal pergerakan penegakan hukum di Indonesia. Beliau adalah Pak Kombes Pol Haratanto. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang tadi teman-teman, berangkat dari Hari Bayangkara ke-79 perlu kita refleksikan secara mendalam. Apa makna dibalik milad dan hari ulang tahun itu untuk institusi ini secara khusus dan untuk masyarakat secara umum? Apakah institusi ini sudah peran dan kiprahnya bisa kita rasakan, atau memang menjadi tinta merah yang kiranya perlu menjadi perhatian khusus di institusi kepolisian ini? Mungkin Bapak berangkat dari banyaknya permasalahan kenakalan remaja di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, tawuran, pergaulan bebas, kemudian kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Apa langkah konkret Polda Jawa Tengah dalam memitigasi serta menegakkan hukum yang notabene memang masih di bawah umur pelakunya, tapi sangat meresahkan masyarakat? Nah, itu bagaimana strategi Polda Jawa Tengah dalam mengatasi itu semua, Bapak? Ya, terima kasih. Tawuran pelajar, kalau kita di Semarang ini kita istilahkan kreak. Betul, kreak. Kreak. Kalau di Jogja klite. namanya klite. Betul. Kalau di daerah lain apa namanya? Silakan ya. Oke. Tawuran pelajar ini sebenarnya suatu fenomena ya. Fenomena bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di seluruh kota besar dengan perkembangan kemajuan teknologi zaman dan juga sosial saat ini, perkelahian remaja atau tawuran ini melibatkan anak-anak. Karena rata-rata mereka ini adalah
SMA. SMA itu umur 18 tahun ke bawah. Ke bawah. Dan rata-rata yang kita sebut anak-anak itu ya dalam undang-undang ya umur 18 tahun ke bawah. Betul, Pak. Dan tentunya anak-anak ini mereka membutuhkan ruang, tempat, media untuk melakukan ekspresi. Ekspresi yang tidak tertampung, yang tidak tersalurkan, akhirnya mereka membuat ekspresi atau wadah sendiri. Dan paling eksis dan paling mudah untuk bisa menampilkan ekspresi dan diakui oleh teman-temannya yaitu dengan cara tawuran atau kreak, karena itu sangat mudah dan meningkatkan adrenalin mereka, itu yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu perlu harus disalurkan. Aksi tawuran pelajar tidak bisa hanya diselesaikan dengan penegakan hukum. Tidak hanya bisa diselesaikan dengan polisi sendiri, namun semua pihak, aspek, elemen masyarakat harus turut serta bekerja sama dengan kita atau dari kepolisian dan juga dengan pemerintahan, masyarakat, tokoh, dan hal yang paling penting adalah kuncinya dari keluarga. Dari hasil penelitian dan kebetulan penelitian tesis saya S2 bahwa perkelahian remaja itu rata-rata disebabkan karena permasalahan keluarga. Yang bersangkutan ini tidak merasa diayomi oleh orang tua atau saudara-saudaranya dan akhirnya mengekspresikanlah sesuatu dengan teman-teman yang lain yang kebetulan medianya dapatnya kreak tersebut. Nah, ini yang kita sayangkan. Peran orang tua itu sangat utama dan imbasnya apabila mereka tidak berhasil melakukan bimbingan terhadap anak maupun saudara-saudaranya dari keluarga tersebut, reduksinya ya ke masyarakat. Secara sosial, larinya ke masalah keamanan, kamtipmas, ujung-ujungnya ke polisi, gangguan ujung-ujungnya ke Pak RT, dan kemudian mabuk-mabukan mengganggu tetangga. Nah, itulah reduksi hasil dari keluarga yang tidak mampu untuk melakukan komunikasi. dengan anak-anak di lingkungannya. Berarti basis pelopor utamanya itu ada di parenting keluarga, ya, Bapak ya, seharusnya. Memang cukup kompleks teman-teman permasalahan kenakalan remaja khususnya di daerah Jawa Tengah ini. Tidak hanya sebatas masalah dia mengganggu masyarakat atau tidak, tetapi memang berangkat dari jiwa-jiwa muda yang tidak tersalurkan tapi tidak sesuai tempatnya mungkin. Mungkin sepengalaman Bapak menemui kasus ini itu para pelaku-pelaku yang meresahkan tadi, tawuran, kemudian mabuk-mabukan dan lain sebagainya, itu berangkat dari kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah, Bapak? Mereka campuran. Oh, campuran, Bapak ya. Ada yang ekonominya bagus, ada yang ekonominya sedang-sedang saja, atau mungkin dia ekonominya di bawah. Mereka bercampur dalam satu perasaan yang sama, yang carut-marut dari rumah gitu. Mereka akhirnya bersatu malah di situ. Nah, tentunya kami dari pihak kepolisian dalam melakukan upaya mengantisipasi tawuran pelajar bukan hanya melakukan penindakan seperti razia malam hari, kemudian melakukan proses hukum terhadap pelaku. Kita juga memberikan edukasi secara umum yaitu ke sekolah dengan khusus kampus. Kemudian kita memberikan bimbingan ke sekolah-sekolah, ke SD, SMP, bahkan TK sudah kita mulai. Masya Allah. Jadi melihat Pak Polisi datang ke sekolah TK, lihat Pak Polisi. Nah, lagunya kan gitu. Iya, Bapak, betul sekali. Memberikan edukasi kepada anak-anak TK, aturan-aturan yang sederhana saja, aturan dalam bentuk aturan lalu lintas, pemahaman tentang lalu lintas, itu semua TK sudah diturunkan polisi. Nanti masuk ke SD, kemudian masuk ke SMP, kemudian SMA, kemudian ke kampus memberikan penyuluhan tentang bagaimana sih aturan itu yang kita sebut dengan melakukan kegiatan preemptif. Jadi polisi itu ada beberapa konsep untuk memberikan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu preemptif itu sebelum kejadian, preventif itu
di mana dibutuhkan polisi kehadiran seperti patroli, kemudian kita melakukan tindakan represif itu melakukan penegakan hukum. Betul Nah, sekali, itu Bapak. semua adalah upaya polisi. Jadi polisi tidak ujuk-ujuk represif. Jadi kita ada melakukan upaya preventif seperti yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas tadi. Betul. Kemudian kita mendatangi sekolah, kemudian kita melakukan penyuluhan, kemudian kita melakukan bakti sosial, kemudian donor darah sambil memberikan informasi penyuluhan kepada masyarakat. Nanti kita masuk ke arah preventif di mana kita kegiatan masyarakat yang dibutuhkan kehadiran polisi seperti patroli. Kemudian kita memberikan pengamanan jalur pada saat ada kegiatan masyarakat. Betul sekali, Kemudian Bapak. kita melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa, itu merupakan tindakan preventif. Nah, yang terakhir ini ada represif. Represif adalah upaya terakhir kita melakukan upaya penegakan hukum. Karena ada pelaku kejahatan, masa pelaku kejahatan didiamkan begitu saja? Kalau ada orang rampok, jambret, begal, kecu, masa didiamkan? Nah, upaya polisi inilah melakukan penegakan hukum terhadap aturan. Karena di sini ada korban, masa kita biarkan? Nah, kadang orang yang menjadi pelaku itu tidak suka dengan kegiatan kepolisian, makanya dibuat seakan-akan polisi itu melanggar HAM dan sebagainya. Padahal mereka dia pelaku kejahatan. Itulah. Dan tentunya ini di saat ini dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, polisi harus lebih transparan, harus banyak memberikan informasi melalui media. Demikian. Sudah, Pak. Ya. Menarik sekali teman-teman pembahasan kita, khususnya dalam mengentas kenakalan remaja di era sekarang, di mana sudah kita ketahui keresahan-keresahan masyarakat akibat ulah-ulah para anak di bawah umur yang notabene masih harus disibukkan oleh belajar, namun teralih fokuskan dengan tindakan yang mungkin bisa kita bilang anfaidah dan tidak ada kebermanfaatannya baik diri sendiri maupun untuk khalayak umum. Mungkin sedikit terpantik, Bapak, tadi terkait transparansi di instansi kepolisian. Berangkat dari beberapa hari silam itu Ketua DPR kita, Ibu Puan Maharani, sedikit memberi statement bahwasanya trust tertinggi atau polisi bisa dikatakan sukses ketika kepercayaan publik itu naik. Namun di lapangan faktanya, Bapak, banyak sekali stigma-stigma negatif yang berseliweran, khususnya beberapa bulan silam yang ada sampai tagline itu, mohon maaf Bapak, bayar, dan masih banyak hal-hal yang krusial lagi yang itu menjadi ironis bagi kita semua, baik dari proses administratif yang kurang transparan, pengurusan SIM, STNK, SKCK dan lain sebagainya pun demikian dengan syarat masuk kepolisian itu yang banyak sekali masyarakat menilai masuk kepolisian itu harus bermodalkan uang yang banyak karena itu adalah investasi. Nah, merespons isu-isu ini dan stigma-stigma negatif yang terhampar luas di opini publik, Bapak. Nah, menanggapi isu ini agar bisa kita luruskan dan bisa kita dudukkan di forum ini, kalau pandangan dari Bapak selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah menilainya bagaimana, Bapak? Ya, polisi itu seksi ya. Sangat seksi sekali. Betul sekali, karena Bapak. polisi itu hidup di tengah masyarakat. Karena kita bekerjanya di tengah masyarakat. Betul sekali, kita Bapak. langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul baik sekali, masyarakat yang sedang mengalami kesedihan, masyarakat yang sedang happy, hajatan, pengamanan kan gitu. Iya, Bapak. Baik masyarakat yang membutuhkan suatu layanan administrasi dan banyak elemen-elemen kehidupan itu selalu hadir polisi. Kita dari bangun tidur sampai mau berangkat sampai ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumah selalu ketemunya sama Pak Polisi. Pak Polisi. Dan oleh karena itu memang polisi itu sangat seksi dan sangat mudah sekali untuk dibicarakan. Dibicarakan. Saya tertarik sebenarnya tadi polisi itu investasi kan. Betul sekali. Memang polisi itu investasi. Sebenarnya bukan polisinya, tapi keamanan itu adalah investasi.
Investasi apa? Kalau kita tidak aman, kita tidak dapat melakukan kegiatan sendi-sendi kehidupan kita. Misalnya kita kalau malam hari pulang dari kampus jam 9, jam 10 malam habis kelompok belajar, melewati suatu tempat yang tidak aman, rasanya gimana? Kan tidak nyaman. Beda kalau kita pulang ternyata di situ lokasinya sudah banyak polisi berpatroli atau polisi lewat, rasanya aman, kan ada. Oleh karena itu polisi keamanan itu, atau yang kita sebut tadi polisi itu, keamanan itu sebenarnya investasi. Ya, oke. Berkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat yang disebut dengan kemarin disebut apa? Bayar-bayar. Bayar-bayar. Nah, tentunya ini menjadi suatu kritik buat Polri, bagaimana Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan kita selalu mewaspadai dan kita selalu mengawasi kegiatan kita anggota di lapangan. Dengan kemajuan teknologi digital, pelayanan-pelayanan kita banyak sudah melakukan dengan aplikasi, jadi tidak langsung bersentuhan dengan polisi, tapi dengan pelayanan, contohnya pelayanan SKCK. Dia kan sekarang mengisi SKCK melalui aplikasi online. Pada saat dia mengisi aplikasi kan sudah mendapat nomor panggilan dan sebagainya, dan langsung ambil suratnya di kepolisian. Dan kalau ada pembayaran, bayarnya pun untuk administrasi untuk negara, dan administrasi itu masuk ke kas negara dalam bentuk PNBP, pendapatan negara, bukan pajak. Nah, itu ya salah satu bentuk polisi untuk meningkatkan pelayanan dengan mengurangi birokrasi yang rumit, Bapak. Yang rumit dari kita. Oke, demikian. Baik, Bapak. Terima kasih. Cukup kompleks permasalahan kepolisian kita pada era sekarang. Banyak sekali gonjang-ganjing, banyak sekali stigma-stigma yang perlu kita perhatikan para pemirsa sekalian. Itu semua bukan berangkat dari kepolisian secara majemuk, tapi mungkin itu dilandasi dan ulah para beberapa oknum yang mencederai institusi yang kita banggakan saat ini. Mungkin Bapak, sebelum kita mengakhiri sesi ini, barangkali ada sedikit refleksi di Hari Bayangkara 2, 3, 4 tahun ke depan polisi itu ingin seperti apa, Bapak? Ya. Pertama, kita ingin menguatkan kemitraan dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita selalu dekat dengan masyarakat. Kalau selalu dekat kan berarti kita akrab. Betul, dengan harapan masyarakat juga mendukung tugas kepolisian. Kemudian selanjutnya polisi ingin meningkatkan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya, sehingga integritasnya ada. Nah, diharapkan itu. Selanjutnya kita akan selalu memberikan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan digital kita. Dengan harapan di era kemajuan saat ini polisi semakin maju dan semakin modern, dan kita lihat kemarin kita sudah lihat ada robot, betul. Baik anjing robot maupun manusia atau humanoid. Ya, diharapkan itu merupakan simbol bagaimana kita polisi ingin lebih maju di era zaman modern saat ini. Demikian. Begitu ya teman-teman dan para pemirsa sekalian, kita doakan dan tetap kita kawal pergerakan kepolisian Indonesia ini untuk bisa menjadi garda terdepan dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan hukum, sehingga kesejahteraan Indonesia sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebatas statement normatif, tetapi sudah aplikatif untuk tentunya menuju Indonesia Emas 2045. Begitu Bapak ya. Kami selaku presenter, terima kasih Bapak yang udah meluangkan waktunya di sesi dinasnya. Bapak Hartanto selaku Kabid Humas. Jazakumullahu khairan katsira. Kami Muhammad Bagus Saputra pamit undur diri, dan bersama kami ada Bapak Hartanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Bila mana ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.